Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pupa, kelas 10 OTKP 3. Saya ingin menjelaskan pembelajaran tentang humas. Yang pertama ada resear atau penelitian. Seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang kepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Seorang praktisi PR jeli dalam melihat data dan fakta yang harus diperoleh selengkap mungkin. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Proses PR tidak sederhana pengumpulan data dan fakta, namun juga harus mengedepankan pengolahan, penelitian, pengklasifikasian, dan penyusunan data demikian rupa sehingga memudahkan pemecahan masalah. Nantinya, penelitian dalam pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara survei dan paling wawancara, focus group discussion, wawancara, dan question around a record. Yang kedua, ada planning atau perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, praktisi public relation melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan mengharap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabadikan, namun harus dipikirkan secara matang-matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan publik relation secara keseluruhan dan disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan berdasarkan keinginan public relation. Berdasarkan pada rumusnya masalah, dibuat strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang disesuaikan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, ada action and communication, aksi dan komunikasi. Komunikasi seringkali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi public relation. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko pada citra perusahaan. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikatakan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi public relation. Ia harus mampu mengomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat memengaruhi sikap publiknya, yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Setelah itu, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan public relation sebaik-baiknya. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional. Yang keempat, ada evaluation atau evaluasi. Cara untuk mengetahui apakah prosesnya sudah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektivitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut teliti dan seksama demi keukuran data dan fakta yang telah ada. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masalah baru lagi. Tahap ini juga sebagai awan perencanaan di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.